Bersatu dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada jawaban. Kami berterima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Bagi juga hamba-Mu pada sore hari ini untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar memberkati jemaat di tempat ini. Segala kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus oleh keangkuhan manusia, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini, lantai 4, lantai 3, lantai 2, jemaat yang nonton secara streaming. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu cantik atau ganteng hari ini. Bilang saudara, ayo bilang saudara, puji Tuhan. Saudara bilang sama yang baru ngomong, pinjem dulu 100, bilang saudara. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kesempatannya saya boleh melayani pada hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatan saya boleh melayani hari ini. Saudara siap diberkati? Haleluya, yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Sesuai dengan janji saya, kita akan melanjutkan dalam sebuah serial khotbah dengan judul Passing the Purity Test, atau melewati tes kekudusan. Minggu lalu kita belajar bahwa secara khusus dosa seksual. Dosa seksual menghancurkan keluarga, dosa seksual juga menghancurkan iman kita. Mari kita masuk kepada bagian yang ketiga. Dosa seksual, impurity affects your future. Dosa seksual berefek kepada masa depan saudara. Langsung saja, kalau saudara tahu bahwa in the line dari kerajaan Israel yang harusnya menjadi the next king atau raja selanjutnya, itu bukan Salomo, itu bukan Absalom, tetapi yang menjadi kakak tertua dari keturunan Daud adalah Amnon, saudara. Amnon harusnya jadi raja. Amnon harusnya jadi orang besar. Amnon harusnya jadi raja Israel. Tetapi Amnon kalah sama yang namanya kedagingan. Makanya saya pesan jangan terlalu banyak makan daging saudara. Bahaya. Amnon kalah sama kedagingan. Spirit of lust. Saya selalu bilang dosa seksual ini bukan secara spesifik kepada anak muda saja, no. Tapi dosa seksual ini menghantam, menghajar any level, any area. Dalam level apapun, dalam area apapun. Baik orang-orang dari kalangan pejabat, orang-orang dari kalangan militer, orang-orang dari kalangan pemerintahan. Bahkan dosa ini juga menyerang mimbar gereja. Kaum Lewi, para hamba Tuhan juga enggak kebal sama dosa ini. Beberapa waktu lalu ada seorang teman saya cerita. Dia punya gembala sidangnya, saudara nggak perlu tahu siapa namanya karena itu nggak etis. Dia seorang yang very anointed man, diurapi oleh Tuhan. Bukan dari gereja kita, diurapi oleh Tuhan. Saudara, dia seorang pencipta lagu yang oke juga. Saudara sebut saja Mawar namanya. Dia jatuh dengan pendoa syafaatnya. Betapa dosa ini menyerang kepada setiap level. Saya nggak kebal, saudara nggak kebal. Siapapun saudara, dosa seksual berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Saya mau bilang sama saudara, kalau mencuri selama-lamanya salah. Yang setuju bilang amin. Kalau mencuri apa selama-lamanya? Salah. Membunuh selama-lamanya salah, tapi hasrat seksual nggak selama-lamanya salah. Saudara lakukan sebelum pernikahan, dosa, curse.
Tapi saudara lakukan setelah pernikahan, setelah diberkati, is a blessing. Itu berkat. Saya ulang lagi, hasrat seksual sebelum saudara lakukan di luar pernikahan is a curse, kutuk. Tapi ketika saudara melakukan setelah pemberkatan is a blessing. Yang setuju bilang amin dulu. Oleh karena itu, dosa seksual berefek kepada masa depan kita. Amnon kalah. Saudara tahu Simpson? Yang di Alkitab tahu? Yang aku yang lemah tanpamu, darimu. Itu Simpson kan? Bodoh amat. Simpson yang hebat itu kalah dengan dosa ini. Mari sama-sama kita akan melihat sebuah ayat kebenaran, Amsal 7, ayatnya yang ke 25, 26 dan 27. Please always remember this. Taruh dalam hatimu, khotbah ini bukan untuk menghakimi. Khotbah ini bukan untuk attack seseorang atau nyerang seseorang. Khotbah ini bukan bikin saudara feel bad. Tapi khotbah ini untuk memberkati saudara. Yang setuju bilang amin. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan baper, bilang. Amin. Yuk sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-25. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Janganlah menyesatkan dirimu di mana? Di jalan-jalannya. Perempuan ini bahasa aslinya bilang spirit of lust. Roh nafsu atau roh kedagingan. Ayat yang ke-26. Kasih keras suaramu, karena sangat besarlah jumlah orang yang, dalam judul perikopnya, nasihat tentang percabulan. Karena banyaklah orang yang gugur, ditewaskannya. Bahasa aslinya bilang banyaklah strongman, orang kuat, orang hebat, jatuh di dosa ini. Banyaklah orang-orang qualified, orang berkualitas. Bahkan iblis tahu siapa yang akan jadi orang besar. Dan sebelum orang itu jadi besar, ibarat pesawat, baru mau take off, udah jatuh ke bawah. Hancur berantakan. Kita lihat lagi ayat yang ke-27. Yuk sama-sama kita baca. Rumahnya adalah yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Dari ayat ini jelas orang yang terus menerus hidup dalam roh perzinahan, roh percabulan, kalau tidak bertobat, ujungnya pasti neraka. Yang setuju bilang amin. Ujungnya pasti apa saudara? Neraka. Mari kita buka satu ayat, 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Saya udah lama jadi pendeta, kurang lebih udah 2000 tahun. Saya udah cukup lama jadi pendeta, baru tadi malam Roh Kudus membukakan arti ayat ini sama saya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16, yuk sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, 1, ya. Menjadi sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi, sama-sama bilang sama saya, mengikatkan diri. Sama-sama bilang sama saya, satu tubuh, satu daging. Ada orang yang bilang dosa perzinahan itu it's okay, one night stand. Habis itu no string attached, gak ada ikatan, gak ada yang namanya beban. Benar-benar kebohongan, benar-benar dusta. Karena bagi dunia, one night stand, tidur satu malam aja dengan orang lain, habis itu gak ada efeknya. Enggak, Alkitab bilang kalau saudara tidur dengan perempuan, dengan laki-laki di luar pemberkatan pernikahan, Alkitab saya bilang bahwa kita mengikatkan diri dengan orang tersebut. Kalau saudara pernah tidur sama PSK, maka saudara mengikatkan diri. Roh saudara dengan roh orang itu mengikatkan diri. Makanya dalam pernikahan, orang boleh melakukan hubungan seks karena rencana Allah. 1 Korintus 6 nasihat tentang percabulan, 1 Korintus 7 nasihat tentang pernikahan. Karena rancangan Allah, seks hanya untuk satu orang, satu pasang, bukan gonta-ganti pasangan. Saya salah khotbah ya? Salah khotbah saya ya?
Ada orang bilang gini sama saya, Pak, kenapa sih khotbahnya sensitif-sensitif banget? Kenapa Bapak pilih bahan khotbah yang tepi jurang mulu sih, Pak? Kenapa Bapak nggak pilih bahan khotbah yang main aman aja? Saya bilang sama dia, apa? Saya ini tukang posnya Tuhan. Bukan surat saya yang saya bawa. Tapi suratnya Tuhan yang saya bawa. Kemana Tuhan suruh saya, itu yang akan saya sampaikan. Mari fokus sama pendeta ke depan, fokus. Mari fokus sama pendeta, please. Fokus sama pendetamu. Jangan fokus sama yang lain. Oke? Beberapa orang gak ngerti, bagus. Biar rahasia ini disembunyikan daripadamu. Yang di rumah gak akan ngerti dia. Makanya gereja, woi. Makanya dengar baik ya. Makanya kalau orang nikah lama, orang kalau nikah jadi mirip sikapnya. Orang kalau nikah jadi sama karena mereka bukan dua tapi jadi apa? Jadi jangan percaya omongan orang kalau habis tidur dan gak ada efek apa-apa. It's a lie. Saya mau ngomong yang lain tadinya. Tapi ingat ini streaming bahaya. It's a lie, dusta, kebohongan. Makanya kalau saudara tidur sama orang lain di luar pernikahan, saudara, Alkitab bilang mengikatkan diri dengan orang itu. That's why kenapa banyak anak muda udah pacaran, udah tidur bareng, udah cowoknya kasar, cowoknya mukul, cowoknya nggak sayang, cowoknya jahat, tapi nggak bisa putus. Kenapa nggak bisa putus? Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu saya mau bilang ya, lagu itu sesat itu. Mana ada pegang-pegang boleh, mana ada cium-cium boleh. Makanya mari. Ini kebenaran very essential. Mari saudara fokus, jangan sampai dicuri oleh apapun. Lagi-lagi, saya bukan stand up comedy. I am your pastor. Saya pendeta. Kalau mau cari yang lucu, nonton stand up comedy. Pendetanya ganteng. Saya nggak pernah seneng dengar kata pendeta ganteng. Karena itu menghina pendeta. Kalau mau cari yang ganteng, ikut top model. Saya akan bilang senang kalau dibilang khotbahnya memberkati. Karena saudara ya kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Makanya kenapa banyak orang udah cowoknya mukul, cowoknya abusive, cowoknya kasar, gak bisa putus, gak mau putus. Kenapa? Karena rohnya sudah ikat. Makanya kenapa banyak suami udah nikah masih gak bisa lupain mantannya. Karena kenapa? Terikat. Makanya kenapa orang muda yang kalau pacaran, kalau udah pernah tidur bareng, kalau putus, sakit banget hatinya. Kalau putus kayaknya menderita banget, kayaknya pengen mati aja rasanya. Karena rohnya terikat. Saya ngomong kebenaran sama saudara. Biar saudara, saya ngelainin seorang jemaat, sudah izin sama jemaat itu. Suami istri datang ketemu sama saya konseling. Suaminya tiba-tiba punya keinginan bunuh diri. Pengen bunuh diri. Gak tahu gimana, pengen bunuh diri. Istrinya bilang bisnisnya berjalan dengan oke, kesehatannya oke, long story short, kita ngobrol-ngobrol, gak ketemu penyebabnya. Sampai suatu ketika itu bapaknya, suaminya WA saya. Pak, boleh gak ketemu pribadi? Gak usah ajak istri saya, gak usah kasih tahu istri saya. Rahasia. Jadi tahu dong dia ini. Ketemu sama dia di gereja, dia bilang begini, dengar baik ya. Saya baru ingat. Dulu saya nggak pengen punya pikiran bunuh diri, nggak pengen punya perasaan, nggak berharga, nggak layak.
Tapi perasaan itu muncul ketika saya keluar kota. Dan di hotel saya panggil tukang pijit. Dan saya tidur sama tukang pijit itu. Lewatin. Jangan ada satupun yang mencuri panggung utama, yaitu Yesus. Lewatin. Belajar untuk cuekin. Saya mau bilang sama saudara, dia mulai merasa gak layak, gak berharga, mau bunuh diri karena dia tidur dengan perempuan. Ketika saudara tidur dengan orang di luar pernikahan, saudara membuka portal antara orang itu dengan saudara jadi satu. Seks ikat. Makanya iblis tahu betul, hasrat seksual itu datang dari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tetapi dengan waktu yang benar, dengan orang yang benar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-13 bilang demikian. Yuk sama-sama kita baca. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-13. 3, 2, 1, ya. Tetapi kedua-duanya tetapi tubuh bukanlah untuk, melainkan untuk, dan Tuhan untuk apa? Makanya banyak orang kalau putus merasa menderita, mau mati, merasa sebagian dirinya terhilang. Makanya kenapa banyak orang kalau udah menikah masih kangen sama mantannya. Makanya banyak orang walaupun udah putus, udah lama gak pernah ketemu lagi, gak pernah tidur lagi. Tapi karena dulu pernah tidur, kalau lihat fotonya di Facebook, lihat fotonya di Instagram, langsung sakit itu muncul lagi. Perasaan menderita itu muncul lagi. Kenapa? Karena Alkitab bilang barang siapa tidur dengan perempuan cabul, dia mengikatkan dirinya dengan perempuan itu. Dan menjadi satu daging. Ada anak muda, cowoknya udah nampar, cowoknya udah nginjek, bahkan cowoknya udah ngatain papa mamanya dengan kalimat yang kasar. Saya bilang berkali-kali, putusin. Saudara mau tahu dibilang apa? Gak bisa. Gak berdaya. Karena roh ngikat. Saudara mau tahu gak? Apa bahasa asli dalam bahasa Yunani kata roh perjinahan? Gak mau tahu? Gak mau tahu ya? Mantap ya? Mau tahu apa enggak? Dalam teori berkhotbah, pendeta bertanya, jemaat menjawab itu nilai 100. Tapi kalau ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri itu nilai hancur. Saudara mau tahu enggak bahasa asli dalam bahasa Yunani, akar kata dari roh perjinahan? Mau tahu enggak? Get ready ya. Ini mind blowing. Ini kebenaran. Siap ya? Siap nggak nih? Bahasa asli dari Yunaninya, kata roh perjinahan, bahasa aslinya, siap-siap ya. Ya, get ready ya. Bahasa aslinya, siap-siap. Spirit of Python. Roh piton. Ular piton. Tahu ular piton kalau ngebunuh gimana? Nggak langsung dibunuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Silau bos, kayak masa depan saya. Ular piton kalau ngebunuh pakai gimana? Ngelilit. Udah lemes, mati, baru dimakan. Kenapa banyak anak muda? Kenapa banyak laki-laki? Powerful. Tapi udah kalah di sini. Kayak kerbau dicocok ke rumah pejagalan. Kerbau itu tahu mau dibunuh. Tapi
nggak punya daya. Banyak orang-orang hebat, powerful, punya jabatan tinggi, kalah di roh ini, kalah di area ini, diperbudak, dijajah di area ini. Spirit of Python. Diikat. Dari kata Python, bahasa aslinya bicara mengenai tenung, roh tenung. Roh tenung dalam kisah Rasul Paulus ke Yunani, dia ketemu dengan perempuan yang punya roh tenung. Di sebuah kota, di Athena, ada kuil namanya Dewa Apollo. Apollo ini bukan nasi campur ya. Apollo. Di depan kuil Dewa Apollo ada ular piton yang jaga. Nah, di kota Korintus, di kota Athena, banyak perempuan-perempuan PSK, pekerja seks komersil. Mereka datang ke kuil itu untuk minta supaya mereka punya customer yang pernah tidur sama dia, gak bisa lepas. Jadi minta, orang dunia zaman sekarang bilang penglaris. Supaya nempel sama dia. Makanya orang diikat. Bisa ngerti gak sampai di sini? Makanya diikat. Gak bisa kemana-mana. Makanya banyak anak Tuhan gak sadar, udah hancur, udah gak cinta sebenarnya. Udah tahu sama cowok ini gak ada harapan. Udah tahu sama cewek ini gak kemana-mana. Udah tahu gak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun putus, balik lagi sama dia. Kalaupun bubar, balik lagi sama dia. Kenapa? Terikat. Sepi banget di sini. Tepuk tangan boleh puji Tuhan. Halo. Khotbah ini bukan buat nakutin saudara, no. Khotbah ini bukan buat bikin saudara merasa nggak layak, bukan. Makanya Alkitab bilang gini, dosa di Alkitab bilang suruh lawan, betul ya? Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Tapi dosa seksual, Tuhan gak bilang lawan. Dosa yang lain Tuhan bilang lawan. Tapi dosa seksual Tuhan bilang apa? Lari. Lari. Saya ulang lagi ya. Dosa yang lain Tuhan bilang apa? Lawan. Tapi dosa seksual dalam 2 Timotius 2 dibilang lari. Lari. Run from anything that stimulate youthful lust. Lari. Bilang kiri kanan saudara, lari bos. Jangan sok kuat, saya kuat. Yusuf aja lari bos. Tahu Yusuf kan? Lari bos. Lah lau siapa lah pet? Amin. Yusuf aja apa? Lari. Yusuf aja lari. Orang yang hebat, yang ngalahin Goliat 6 hasta sejengkal, hampir 3 meter, kepalanya dibelah, dipotong sama Daud. Yang Alkitab bilang, the man after my own heart, orang yang berkenan di hatiku. Salah satu penulis dari kitab Mazmur, bahkan dia banyak menulis, Tuhan adalah gembalaku. Sama dosa ini, Daud bertekuk lutut. Kalah. Jadi kita perlu belajar. Saya percaya kalau Daud lari ketika dia lihat Batsheba, ketika dia lihat darah Yesus. Saha eta geles pisan atuh. Lari bos. Lari. Yusuf lari. Jangan sok kuat. Kalau engkau berduaan sama cewekmu, sama cowokmu berduaan, dan kau tahu ujungnya bakal jatuh dalam perzinahan, lari. Kalau kau gak bisa lari, belagak-belagak kerasukan aja. Aing macan, aing macan. Saya kadang-kadang suka geli sama anak-anak muda. Cowoknya udah mulai peluk-peluk dia. Ditutup mata. Yesus tolong, Yesus tolong. Yeay. Tuhan Yesus bilang di surga. Bukan tolong kali, lari. Halo? Kalau Yusuf gak lari, pasti jatuh.
Yusuf apa? Lari. Jangan sok kuat bos. Ada anak muda tanya sama saya, Pak boleh nggak ke night club? Saya nggak minum kok di night club Pak. Minumnya Coca-Cola. Saya di night club sekaligus baca Mazmur 91 kok Pak. Nah, ini bagi anak muda yang masih setengah-setengah ikut Tuhan. Saya bilang sama saudara ya, Pak boleh nggak saya ke night club Pak? Saya night club nggak minum Pak. Saya di night club cuma minum Coca-Cola Pak. Saya di night club nggak aneh-aneh Pak. Boleh nggak? Bukan soal boleh nggak boleh. Tetapi night club itu atmosfer yang tepat untuk menjatuhkan engkau. Semua bicara soal atmosfer. Berduaan sama pacarmu akan berbeda kalau berduaan di gereja. Kalau saudara berduaan di gereja, di mimbar nih berdua sini kau. Saya yakin gak ada otak kotormu. Tapi kan menjadi masalah kau berduaan di kamar kos. Di kamar kos, kau bilang lagi sama pacarmu. Sayang tutup pintu takut nyamuk masuk. Dasar lo pemain lama lo. Suhu. Takut nyamuk masuk. Nyamuk gak masuk. Tapi setan yang masuk. Bilang kiri kanan saudara, jangan belaga gila lo bilang. Jangan belaga gila lo. Amin. Jangan belaga gila Pak. Jangan belaga. Kalau engkau tahu pulang kantor berduaan sama lawan jenismu, istri orang, suami orang. Dan kau berduaan, kau tahu itu atmosfer yang tepat untuk perselingkuhan. Tapi Pak kasihan Pak, kasih dia duit 200.000. Naik ojek kau ya. Masih kasihan lagi, kau kasih kunci mobilmu, dia naik mobil kau jalan kaki. Biar kayak Tuhan Yesus kau. Lari. Banyak orang-orang jatuh di dosa ini. Karena gak lari. Kalau dilawan, gak ada yang bisa menang. Gak ada yang bisa menang. Dilari, lari. Kalau engkau tahu berduaan di satu ruangan, gak ada yang lain, tinggalin. Jangan di situ lama-lama. Amin. Kan kita tahu kok, Roh Kudus kan ada dalam diri kita, bilang amin. Kan awalnya ngechat, lama-lama chatnya kita tahu kan. Udah mulai cross the line nih. End chat. Jangan enggak. Kan kita tahu kalau kita ketemu di party, ngobrol, minum, kita tahu berujung nanti akan aneh-aneh. Jangan udah aneh-aneh, udah habis melakukan hubungan seksual. Aduh Tuhan gak nyangka ya. Tuhan bilang nyangka kok. Kamu pura-pura bodoh aja. Amin. Nah selalu pertanyaannya sekarang bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa ini. Kan itu pertanyaannya. Sebenarnya saya atas anugerah Allah bisa bikin lebih panjang serial khotbah ini. Tetapi mari kita baca dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari dosa ini. Yang pertama, impurity begins with eyes. Ketidakkudusan atau dosa seksual dimulai dari mata. Mata, bukan dari hati tapi dari mata. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-28. Matius 5 ayat yang ke-28, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Serta apa? Sudah apa? Jadi dari kata memandang, karena kita memandang, kita jadi mengingini. Karena kita mengingini, otak ini pinter. Maka akan cari celah untuk mendapatkan. Kita lihat lagi ayatnya Kejadian 37, ayat 39, ayatnya yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya apa? Memandang, lagi-lagi melihat. Kita lihat lagi dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang melihat. Kadang-kadang orang tunanetra di balik kelemahannya kadang-kadang lebih beruntung. Karena dia nggak harus menjaga matanya. Bisa jadi karena dia tidak melihat, itu bisa membuat hidupnya jauh lebih kudus daripada kita yang bisa melihat. Gampangnya begini.
Kalau engkau nggak bisa lihat cowok ganteng dikit, cewek cantik dikit, jangan lihat. Saya jujur sama saudara, ini salah satu kelemahan saya. Dan perlu terus didoakan dan dijaga atas anugerah Allah. Saya kalau nonton Netflix, kalau udah mulai ada adegan-adegan yang jorok, saya cepetin. Pak kan cuma lihat Pak, nggak aneh-aneh. Nonton siang, hari itu nggak ngapa-ngapain. Malam, pas kau mau tidur, yang benih ditanam di siang hari, iblis akan munculin. Bisa ngerti maksud saya? Laut jatuh karena apa? Melihat. Yesus ngomong begini, sebuah kalimat yang memberkati saya. Matius 6, 22, 23. Tuhan Yesus bilang gini, Matius 6, 22, 23. 3, 2, ya, mata. Jika matamu baik, jika matamu jahat, gelaplah. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa iblis tahu bahwa untuk menjatuhkan anak Tuhan, kasih pemandangan yang dia suka. Pak, kalau ada teman kantormu yang pakaian bajunya seksi dan kau lemah di situ, jangan kau lihat. Suatu hari saya sama Gembala Sidang mendiang Pendeta Pari Haji, pelayanan di Duta Merlin, lantai 4. Di lantai 3-nya ada nightclub. Jadi di liftnya itu suka ada foto-foto nightclub cewek-cewek seksi. Saya sama mendiang Pendeta Pari Haji dengan satu teman saya, celakanya Alex Simanjuntak. Jadi kami masuk, set, saya nggak pernah lupa, itu pelajaran saya dapat dari Bapak. Bapak masuk, terus lihat pemandangan itu, Bapak langsung begini. Pegang tangan saya gini. Dia nggak mau lihat. Karena gembala begini, kira anak gue juga begini. Saya nggak yakin Alex ngapain, saya nggak yakin. Tapi saya yakin lah, dia beginilah, pastilah. Walaupun gini dikit-dikit gitu dia. Ya. Jadi kita kalau lewat Duta Merin, kita sampai lihat dulu liftnya nih. Oh yang ini aman, gak ada foto yang aneh-aneh. Iya, begini Bapak. Di Duta Merin lantai 3-nya itu nightclub. Ada doa syafaat gini, kami patahkan roh-roh lantai 3. Oh salah, kalau lantai 3 rubuh, lantai 4 hancur. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Di Mega Bekasi ada perempuan datang, tim saya saksinya. Rumah tangga kami hancur karena suami saya suka ke tukang pijit plus. Semenjak dia ke sana, jadi kasar dia. Emosian. Roh. Di salah satu cabang di gereja Tiberia, saya nggak sebut tempatnya karena takutnya orang juga lihat. Ada perempuan dengar khotbah sepanjang awal sampai akhir nangis terus. Nangis terus. Berapa banyak orang-orang hebat hancur sama dosa ini. Berantakan sama dosa ini. Jaga matamu. Guard your eyes. Amin. Kalau matamu melihat yang unholy, yang najis, yang gak kudus. Saudara suka nonton film porno, maaf ya saudara ya. Kalau kau nonton film porno, itu perempuan yang kau tonton bisa jadi anak dari orang lain, ibu dari orang lain, istri dari orang lain. Masa sih kau tega nonton anak temanmu misalnya? Masa kau tega? Bahkan yang lebih ngeri lagi sekarang banyak orang nonton film porno, bukan lagi sekedar film porno. Film porno dengan settingan pemerkosaan. Film porno dengan settingan sama binatang, nafsu lagi. Kalau ada orangnya di sini, bertobat bos. Itu kau sudah menuju ke tempat yang salah.
Amin. Saya nggak akan panjang-panjangin lagi karena waktunya sudah dekat. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan, bukan. Tapi biar nggak terlambat. Mari kita sama-sama jaga hati kita, jaga hidup kita. Kalau saudara nonton berita Israel sedang diserang habis-habisan. 300 orang mati. Dan Israel sedang perang besar-besaran. Kita nggak tahu ini leads kemana. Tapi Alkitab selalu mengaitkan second coming dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Kalau kita anak Tuhan lihat ada pergolakan di Timur Tengah, it's a warning for us. Untuk siap-siap. Kalau sampai terjadi pecah perang ini besar-besaran, saya yakin Maranatha, Tuhan mau datang kedua kali. Tapi Tuhan datang nanti atau segera, tugas kita hidup dalam pertobatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar menjadi rema. Kami siapkan hati kami sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin.